Oke teman-teman, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kita akan ngebahas tentang apa aja sih yang bisa dimanfaatkan dalam dunia online marketing, gitu ya. Jadi dengan adanya kekuatan online marketing, eh, kita memiliki keleluasaan dengan adanya internet, ya. Dan banyak sekali hal-hal yang dulu bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh kita, gitu ya, untuk bisa kita raih, untuk kita bisa manfaatkan, tapi saat ini ternyata bisa itu dilakukan dengan sangat mudah, gitu ya. Nah, jadi dalam dunia online kita akan mengenal banyak hal dan banyak istilah dan semua itu juga bisa kita manfaatkan dengan baik, gitu ya, untuk tentu saja memanfaatkan peluang. Jadi apa aja sih yang bisa dimanfaatkan terkait online marketing? Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu dalam dunia online marketing, ya, kebutuhan orang itu biasanya berpihak atau mengarah, gitu ya, mengarah pada beberapa hal, gitu ya. Pertama adalah sesuatu yang sifatnya instan, gitu ya. Dengan adanya internet, kita nggak perlu munafik bahwa kita harus akui aja bahwa kita semua ingin sesuatu yang instan, gitu ya. Ingin menghasilkan yang cepat, ingin menghasilkan sekian ratus ribu rupiah dalam waktu sekian jam, ingin menghasilkan sekian ratus juta dalam sekian bulan atau sekian minggu bahkan dengan internet. Nah, ini adalah tipikal di mana keberpihakan atau kebutuhan orang itu arahnya ke sana. Jadi ininya instan. Kemudian yang kedua itu lebih mudah, ya. Daripada kita bisnis offline, lebih baik kita bisnis online yang tentu saja penghasilannya lebih mudah. Mungkin teman-teman pernah mendengar tagline seperti itu, atau mungkin teman-teman sendiri yang membuatnya. Jadi memang benar, dengan adanya internet, seseorang itu sekarang, bahkan banyak orang ya, mengarahnya lebih ke sesuatu yang inginnya lebih mudah daripada bisnis yang selama ini sudah ada, sesuatu yang selama ini sudah ada, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah inovasi, ya. Jadi dengan keinginan yang instan, lebih mudah, biasanya ada sebuah inovasi, ya. Misalkan teman-teman bisa lihat ada Gojek, ada Shopee, ada Tokopedia. Dulu siapa yang bisa kepikiran bahwa kita tiba-tiba bisa COD-an, gitu ya? Nggak ada yang kepikiran. Tiba-tiba kita bisa belanja sana sini tanpa kita harus keluar rumah karena adanya Gojek. Di sini kita tidak pernah memikirkan semua itu dulunya, ya, tapi sekarang bisa kejadian. Oke. Kemudian di sini unik, ya. Tentu saja unik itu masuk dalam kategori online marketing, ya. Unik karena di sini ada inovasi, ya. Unik tentu saja masuk, kemudian adanya kontroversi, ya. Jadi eh, sesuatu yang baru, yang mencakup kategori ini semua pasti mencakup kontroversi, gitu ya. Kenapa? Karena ya baru, gitu. Gojek karena baru, nggak ada undang-undang, nggak ada peraturan dulunya, sampai banyak konflik antar pengguna, antar driver. Akhirnya dibuatlah sebuah undang-undang. Itu contoh kecil aja, gitu ya. Nah, masih banyak hal yang mengarah ke online marketing, tapi paling banyak yang 5 ini, gitu ya. Instan, lebih mudah, inovasi, unik, dan kontroversi. Oke. Nah, dari semua ini, gitu ya, dari semua ini mengerucut pada satu hal, gitu ya, mengerucut pada satu hal, yaitu adanya sebuah peluang, gitu ya. Adanya sebuah peluang. Peluang apa itu? Ya tentu saja peluang itu banyak, gitu ya, yang bisa kita manfaatkan dalam dunia online ini, gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara apa aja yang bisa dimanfaatkan, kita berbicara peluangnya, ya. Peluangnya apa nih? Nah, kita baru berbicara nih peluangnya.
Apa sih sesuatu yang instan? Apa sih sesuatu yang lebih mudah? Apa sih sesuatu yang sifatnya inovatif, unik, dan juga kontroversial? Kita masukkan di peluang ini. Misalkan nih, contoh paling mudah. Misalkan kita bikin seminar online. Nah, ini kan misalkan seminar online, di sini ada workshop online misalkan, terus ada lagi SaaS service. Nanti saya jelasin satu-satu nih kenapa ini semua mencakup hal-hal ini gitu ya. Terus oke. Kemudian masih ada lagi nah, teman-teman bisa lihat. Jadi peluang yang ada ini gitu ya, yang dimana karena 5 hal ini itu yang paling besar ya di sini nih gitu ya. Adanya seminar online, kemudian workshop online, kemudian software as a service, jadi desain grafis, kemudian service as a experience, kemudian di sini ada jasa pembuatan website. Nah, jadi kenapa sih mereka ini jadi peluang? Yang pertama, orang dengan adanya internet, dengan adanya online gitu ya, yang inginnya mudah, inginnya inovasi, keinginannya ada belajar gitu ya, belajar yang semakin besar, gelombang belajar yang semakin besar itu maka menyebabkan seseorang inginnya ikut seminar, ikut workshop gitu ya. Kemudian inovasi. Nah, inovasi ini mencakup di SaaS-nya gitu ya. SaaS ini biasanya untuk kebutuhan pembuatan software dan sebagainya, dia memberikan inovasi yang sifatnya unik, kontroversi dan sebagainya. Kemudian desain grafis ini udah pasti, jadi di segala bidang apapun itu sifatnya sekarang membutuhkan desain grafis. Terus service as an experience, jadi service yang sifatnya dari pengalaman gitu ya. Layanan yang sifatnya dari pengalaman, misalkan pengalamannya apa sebagai public speaking misalkan. Maka service-service seperti menjadi MC, menjadi moderator di Zoom online, Zoom meeting itu sekarang ada gitu ya, dan itu sangat-sangat menjual. Kemudian pembuatan website, pembuatan landing page, pembuatan halaman penjualan itu juga kedepannya semakin besar gitu ya peluangnya. Tidak akan ada habisnya selama internet masih ada. Saya bisa bilang seperti itu karena menurut saya orang apalagi dengan adanya COVID gitu ya, orang makin gencar untuk ingin terjun ke dunia online. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin memanfaatkan sesuatu atau peluang dari dunia online, ini pelajari dengan baik. Oke. Terima kasih dari saya, itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.